Udah baru. Oh iya, bisa. Ya, teman-teman berhubung sudah mendekati jam 10 kita mulai aja. Sudah mulai itunya, Pak. Udah ya? Live ya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan hikmatnya sehingga kita semua dapat berkumpul pada hari ini dalam acara debat kandidat calon ketua dan wakil ketua Hima periode 2022-2023. Ya. Tak lupa salawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh teknologi seperti sekarang ini. Sebelumnya perkenalkan, di sini saya Distri Ajeng Prasetyani selaku MC pada acara hari ini akan memandu acara dari awal hingga akhir. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Heksawan Rahmadi SEAKTMSI selaku Kepala Kampus Institut Stiami Kampus C TBC Matupang. Yang kami hormati perwakilan manajemen Institut Stiami Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Stiami Kampus C. Yang kami hormati Ketua dan Wakil Ketua Hima periode 2021-2022 serta yang kami hormati para panitia, calon peserta debat dan mahasiswa Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Stiami Kampus C TBC Matupang. Ya, untuk memulai acara pada hari ini, alangkah baiknya kita sama-sama memulai dengan baca basmalah. Kemudian acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Mars Institut Stiami yang akan dipandu oleh Saudari Mega. Terus ada Mega Ya, untuk para hadirin dipersilakan berdiri.
Ya, para hadirin bisa dipersilakan duduk kembali. Ya, para hadirin yang terhormat, acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Ketua Himpunan Periode 2021 dan 2022 akan diwakili oleh untuk saudari Rifalda, dipersilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Irsawan Rahmadi, Akademisi selaku Kepala Kampus Institut Islami Kampus C. Yang saya hormati Bapak Ibu Manajemen Institut Islami Kampus C. Dan yang saya banggakan pengurus Himpunan Mahasiswa periode 2020-2021 dan mahasiswa Institut Islami Kampus C. Dalam agenda hari ini kita tahu sama-sama bertepatan dari Jumat kita ada debat paslon calon ketua dan wakil himpunan mahasiswa yang sama-sama kita tahu di paslon 1 ataupun 2 ini menjadi penerus semangat ataupun estafet perjuangan untuk organisasi himpunan mahasiswa di kampus C, bertepatan di kampus kita pribadi. Nah, untuk yang ada di dalam forum ataupun Bapak Ibu yang mendengarkan, nanti akan disampaikan beberapa visi misi ataupun keunggulan program kerja yang akan disampaikan oleh para paslon, dan teman-teman yang menghadiri secara online pun bisa untuk menyikapi ataupun menanggapi apa yang telah nanti disampaikan oleh para paslon. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk saudara Faldo atas sambutannya. Untuk selanjutnya yaitu sambutan oleh perwakilan manajemen Institut Islami Kampus C. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi namaduhu wa nusolli wa nusallim ala rasul karim wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rekan-rekan pengurus Hima dan juga seluruh sivitas akademika Institut Islami khususnya kampus C yang hadir di ruangan ini maupun yang menyimak secara online ya, karena acara ini kemarin sudah saya sampaikan waktu briefing memang insya Allah akan disiarkan secara langsung live melalui Insta Live, dan juga keseluruhannya nanti adalah melalui YouTube ya, YouTube Institut Islami Kampus C. Jadi rekamannya nanti secara utuh ada di situ. Fungsinya apa? Fungsinya adalah agar seluruh sivitas yang mempunyai hak ya, mempunyai hak untuk memberikan suara itu bisa melihat secara jelas kualitas dari pasangan calon ini ya. Karena kita belajar ya, negara kita adalah negara demokrasi, sehingga sekecil apapun bentuk ya proses demokrasi ini harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Kita ingat bahwa sebelum pemilihan presiden pun selalu ada debat seperti ini ya, dan itu disiarkan secara transparan, sehingga saya juga berpikiran seperti itu. Seharusnya seluruh voter ini ya itu juga mengetahui, sehingga nanti akan bisa melihat melalui Insta Live ataupun melalui YouTube. Dan juga tadi saya sudah diskusi sama Mas Agung, MPR Mas Agung,
nanti ada potongan-potongan dari diskusinya ini, debatnya ini ya. Fungsinya untuk apa? Untuk disampaikan melalui para KA ya. Ini yang saya hadirkan di sini adalah manajemen yang membantu bergeraknya Institut Siami Kampus C, sekaligus juga para konsultan akademik. Melalui mereka akan disampaikan berita-berita dari HIMA, termasuk agendanya itu akan disampaikan oleh para KA ini kepada para mahasiswa. Saat ini jumlah mahasiswa di Institut Siami Kampus C sekitar 475 ya Mbak? Ya, sekitar itu. Jadi saya punya harapan setengahnya lah minimum ya, sekitar 250 gitu ya panitia ya, itu suara yang masuk ya, jangan sampai cuma sedikit di bawah 100, karena mahasiswa baru 110 ditambah yang existingnya 140 ya, kalau mau 250 insya Allah bisa lah tercapai ya. Itulah sebabnya nanti akan disiarkan, dan juga infonya nanti panitia share ya, infonya lewat mana itu nanti bisa ke Mas Agung, bisa ke Mbak Selvi, nanti akan kita sampaikan ke para KA dan disampaikan kepada seluruh mahasiswa sehingga semuanya bisa memberikan suaranya. Dari situ kita belajar berdemokrasi, proses berdemokrasi. Saya memberikan harapan paslon 1 maupun paslon 2, Zaidan sama Jessica, Nabila sama Okta, kita sama-sama belajar untuk berdemokrasi yang sehat, yaitu tampilkan yang terbaik, tetapi saat nanti sudah ada hasilnya ya kita bekerja sama gitu ya, kerjasama untuk kemajuan kampus seperti itu. Dan juga untuk apa ya, agar para mahasiswa ini gini teman-teman, saat seseorang itu belajar di kampus sebaiknya memang mereka itu mempunyai pengalaman berorganisasi ya. Pengalaman berorganisasi ini fungsinya adalah agar kita terbiasa dealing with people ya. Ada masalah bagaimana nih diselesaikan misalnya kayak gitu ya. Kita mau ada acara ini, misalnya berarti kita harus nyari sponsor gini-gini. Nah itu nggak didapatkan itu di perkuliahan ya, tapi itu memang harus you experience that secara langsung di dunia nyata seperti itu ya. Ketemu sama orang, mungkin nanti teman kita ada yang sifatnya gini sama seperti waktu nanti kita bekerja pun seperti itu. Tidak semua anggota organisasi itu semuanya sama tipenya ya. Ada yang tipenya agak malas-malasan, harus dipanasin dulu baru bisa ini. Ada yang nggak peduli misalnya kayak gitu ya. Ada yang aktif, nah seperti itu. Nah itu biasanya akan kita temukan warna-warna itu saat kita berorganisasi, sehingga sangat bagus mahasiswa itu punya pengalaman berorganisasi. Itu masuk di ini nggak Mbak Miga, di apa pengantar itu, ijazah itu, SKPI, sertifikat ya. Kalau misalnya kayak pengurus gitu bisa masuk nggak? Asal dibikinan ini surat mungkin bisa ya. Ya oke, bisa aja mau diajuin dibikin gitu ya. Jadi ada bukti bahwa Anda jadi pengurus misalnya gitu ya. Karena itu kan nanti, oh ini pernah berorganisasi ini. Ketimbang yang benar-benar hanya tutup buku di belakang meja gitu ya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi saya menghargai apa tuh namanya usaha dari HIMA periode sebelumnya, ini periode 2021-22 yang lagi ini ya. Yang sekarang yang mau dipilih ini yang 22-23 ya. Ya, oke. Jadi mudah-mudahan berjalan lancar. Sama-sama kita berdoa agar proses ini bisa berjalan lancar. Itu saja sambutan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Dr. Eksawan atas sambutannya. Para hadirin semua, acara selanjutnya adalah pemaparan visi misi dari masing-masing paslon nomor urut 01 dan nomor urut 02. Pemaparan ini akan dimulai dari pasangan nomor urut 01. Untuk pasangan nomor urut 01 dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Muhammad Zaidan Zolim dari program studi ilmu administrasi publik angkatan 2020. Saya di sini sebagai kandidat calon ketua himpunan mahasiswa dan pasangan saya yaitu Jessica Rosiana sebagai wakil saya. Di sini kami akan memaparkan visi dan misi kami. Saya akan menjelaskan visi kami yaitu menjadikan Himas sebagai ruang atau wadah untuk mahasiswa yang ingin mengembangkan diri agar jadi pribadi yang lebih aktif, kreatif, inovatif, serta menjadikan pribadi yang berkualitas. Selanjutnya misi yang akan dipaparkan oleh wakil saya yaitu di sini. Baik, perkenalkan saya Jessica Rosiana Setio, saya dari jurusan Administrasi Publik angkatan tahun 2020. Saya di sini akan menjelaskan tentang misi kami. Yang pertama, menjalin solidaritas antar anggota mahasiswa. Saya ulangi, yang misi kami yang pertama yaitu menjalin solidaritas antar mahasiswa. Lalu yang kedua, mengoptimalkan kinerja di setiap divisi yang ada di HIMA. Yang ketiga, memperluas relasi. Dan yang keempat, menjadikan HIMA sebagai wadah untuk berpendapat. Dan yang terakhir, sebagai tempat meningkatkan sumber daya mahasiswa. Itu saja visi misi dari kami. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk pasangan nomor urut 01. Selanjutnya saya persilakan untuk pasangan nomor urut 02 untuk menyampaikan atau memaparkan visi misinya. Dipersilakan. Ya, jadi terima kasih kepada moderator dan teman-teman semua yang sudah hadir. Sebelum saya sampaikan visi dan misi saya, mohon izin terlebih dahulu untuk berdiri agar saya lebih leluasa menyampaikan visi dan misi saya. Pemimpin adalah seseorang yang mampu bertanggung jawab atas anggota dan dirinya sendiri. Pemimpin adalah yang selalu mengutamakan keputusan kepentingan bersama di atas kepentingan golongan dan kepentingan pribadi. Seorang pemimpin adalah kompas yang akan menjadi petunjuk kemana arah organisasi tersebut akan melangkah. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabila Yudelia dari Prodi Manajemen Komunikasi angkatan tahun 2020 dan rekan saya Oktavionita dari Prodi Administrasi Pajak angkatan tahun 2020. Saya akan membacakan visi dan misi kami sebagai pasangan nomor urut 02. Visi kami menjadikan HIMA Institut Setiami Kampus JTB Simatupang sebagai wadah yang menampung aspirasi, minat, dan bakat para mahasiswa untuk berkreasi, inovatif, dan berkualitas serta menjunjung akhlak mulia. Kemudian misi akan dibacakan oleh calon wakil ketua dari pasangan urut 02. Misi kami yang pertama mewujudkan komunikasi yang baik dari lingkup eksternal maupun internal. Yang kedua, mengembangkan potensi minat dan bakat para mahasiswa. Yang ketiga, mengajak para mahasiswa untuk aktif dalam segala kegiatan yang ada di Institut Setiami Kampus C. Yang keempat, menjalin hubungan yang baik dengan BEM dan kemahasiswaan lainnya. Yang kelima, mengadakan kegiatan yang bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat luas. Sekian. Terima kasih. Sekian penjelasan visi dan misi dari kami. Ya, terima kasih untuk pasangan
kandidat ketua dan wakil ketua HIMA nomor urut 02. Untuk acara selanjutnya, di mana inti acara pada pagi hari ini yaitu debat kandidat ketua dan wakil ketua HIMA periode 2022-2023. Untuk acara ini akan dipandu dan dimoderatori oleh Saudari Putri Panesti. Untuk Saudari Putri Panesti, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Panesti. Saya akan memoderatori untuk acara debat pada pagi hari ini. Sebelumnya saya ingin memberi aturan untuk menanggapi pada mosi yang akan disampaikan. Boleh tunjukin? Mosi ini ditanggapi selama 5 menit, lalu akan disanggah selama 2 menit. Untuk waktunya sudah jelas. Apa ada pertanyaan untuk masing-masing paslon? Sebelum mosi bisa ditanggapi, saya akan bacakan mosinya terlebih dahulu. Langkah protektif dalam menjaga kinerja internal HIMA Kampus C. Himpunan Mahasiswa Kampus C 2021 telah melakukan beberapa langkah preventif untuk menjaga kinerja HIMA melalui program kolaborasi maupun dari kegiatan internal HIMA sendiri. Kinerja yang sebagian fungsionaris HIMA yang dinilai masih kurang bisa memuaskan dan kurang bisa ditangani secara maksimal. Keadaan internal HIMA yang berubah secara tidak terduga menyebabkan kegiatan dan inovasi yang sebenarnya yang seharusnya dapat dilakukan oleh tiap-tiap fungsional terhambat ataupun terhenti. Terlebih, jika perubahan yang tidak terduga ini terjadi pada tingkat di mana seseorang harus menjadi pemimpin. Pada akhirnya, tidak semua fungsionaris memiliki kemampuan maupun kemauan untuk berkembang bersama HIMA. Menanggapi hal tersebut, apakah langkah preventif dan rehabilitatif yang dapat kandidat tawarkan untuk menjaga kinerja internal HIMA terlebih dalam masa transisi kembali pembelajaran luring? Untuk paslon 1, saya diberikan waktu selama 5 menit untuk menanggapi mosi tersebut. Waktu dimulai saat paslon mulai berbicara. Mosi yang telah disebutkan KUP tadi, yaitu yang digarisbawahi adalah kinerja yang sebagian dinilai masih kurang bisa memuaskan dan kurang bisa ditangani secara maksimal. Mungkin kita nggak bisa berkata-kata dengan banyaknya karena memang seperti yang kita tahu periode sebelumnya juga terkendala oleh situasi yang memang kita tidak inginkan sebenarnya, yaitu pandemi COVID-19 ini. Nah, mungkin itu jadi salah satu kendala terbesar bagi pengurus-pengurus yang sebelumnya, maksudnya yang sekarang ini. Lalu ditanyakan apa langkah preventif dan rehabilitatif yang dapat kita tawarkan untuk menjaga kinerja internal HIMA kampus C ini. Jadi langkah preventifnya itu yaitu yang kita tawarkan adalah selalu melakukan pendekatan yang dimaksudkan ini adalah lebih mengaktifkan komunikasi antara anggota-anggota HIMA ini, lebih sering diadakannya pertemuan-pertemuan, diadakan sharing session atau seperti itu ya bisa. Itu yang bisa. Memang kan sebelumnya kendalanya pada komunikasi karena sangat kurangnya komunikasi karena waktu itu angka corona sedang tingginya kasusnya, jadi susah untuk diadakannya pertemuan. Jadi mungkin
insya Allah kedepannya kita bisa lebih sering-sering ada sharing session agar kita bisa mengenal lebih satu sama lain seperti itu. Untuk langkah rehabilitasinya, rehabilitasi kan itu diperbaikan gitu. Jadi apabila sudah terlanjur gitu ya, terlanjur terjadi ada anggota-anggota yang memang dirasa pasif seperti itu kan, kita bisa melakukan pendekatan juga sebenarnya sama sih konsepnya, cuman intinya komunikasi yang lebih bisa kita tingkatkan seperti itu, karena di setiap divisi hima ini ada koordinatornya juga, jadi kita bisa menanyakan terlebih dahulu kepada koordinator yang ada di hima, baru yang itu bisa kita berbicara langsung empat mata dengan si anggota yang baru seperti itu. Terima kasih. Sudah cukup, Mas Wan? Masih ada waktu sekitar 2 menit untuk melanjutkan untuk menanggapinya. Cukup sih, Pak Putri. Sudah cukup, baik, akan saya hentikan waktunya. Dilanjut untuk paslon 2, kami persilahkan untuk menanggapi perihal mosi tersebut. Dimulai dari sekarang. Silakan. Ya, seperti yang dikatakan oleh Zaidan, tadi katanya langkah boleh tolong ulang yang awal di langkah preventifnya. Paslon 2, maaf menanggapi perihal paslon. Belum waktunya untuk menanggapi. Oh, sorry. Terima kasih Kak Putri. Maaf sebelumnya, menanggapi hal tersebut, apakah langkah preventif dan rehabilitatif yang dapat kami tawarkan untuk menjaga kinerja internal hima terlebih dalam masa transisi kembali pembelajaran luring? Langsung saja, untuk langkah preventifnya, mungkin yang paling awal yang akan kami lakukan adalah pendekatan dengan beberapa anggota hima, dan juga tidak lupa pula kepada mahasiswa-mahasiswa lainnya, terlebih lagi kepada mahasiswa baru dan pihak manajemen maupun Sivitas Akademika Institut Setiami Kampus C Wisma Tupang. Mungkin bisa agar lebih banyak kegiatan yang terlaksana nantinya untuk program kerja kami ke depannya. Dan untuk rehabilitatifnya, kita akan sering mengadakan evaluasi terkait kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah dilaksanakan. Evaluasi ini juga untuk bertujuan untuk kebijakan apa saja yang masih kurang, yang masih yang masih kurang dari acara yang telah terlaksana. Cukup. Masih ada waktu sekitar 3 menit untuk melanjutkan menanggapi mosi tersebut. Sebenarnya juga untuk menanggapi mosi ini, dari visi misi kita juga tidak muluk-muluk mengharapkan untuk benar-benar organisasi ini sesempurna mungkin.
Tapi kita berusaha untuk menambal kekurangan-kekurangan HIMA untuk periode sebelumnya. Untuk transisi pembelajaran luring, kalau misalkan tahun depan kita udah offline, mungkin kita lebih leluasa kali ya menjalankan proker-proker. Untuk tahun ini kita juga ada kendala di pertemuan, kurangnya komunikasi juga, terus juga belum tatap muka sama mahasiswa-mahasiswa. Jadi insya Allah tahun depan akan lebih ditingkatkan lagi untuk proker-proker dan kinerjanya, mungkin lebih efektif kalau misalkan offline. Sekian, cukup. Ada sekitar waktu 1 menit. Cukup? Sudah cukup. Baik, terima kasih untuk kepada calon-calon masing-masing paslon 1, paslon 2 yang sudah menanggapi. Selanjutnya, waktunya untuk menanggapi dari masing-masing paslon dari pernyataan yang tadi. Apakah paslon 1 ingin menanggapi dari paslon 2? Diberikan waktu sebanyak 2 menit untuk menanggapi. Saya sebenarnya ingin menanyakan satu hal aja. Tadi kan dibilang sama saudari Madila ini pendekatan dengan anggota HIMA dan juga mahasiswa dan juga pihak-pihak manajemen. Saya ingin bertanya, pendekatan yang seperti apa yang bisa Anda lakukan? Itu aja sih saya ingin nanya. Baik, sudah cukup. Baik, pertanyaan ditunjukkan kepada paslon 2. Silakan untuk paslon 2 untuk menjawab pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih untuk Saudara Zaidan dan Saudari Jessica atas pertanyaannya. Pendekatan seperti apa yang akan kami lakukan kepada anggota HIMA? Yang mungkin pendekatan awal yang akan kami lakukan, kita kan selalu ada masa perkenalan ya, terus juga mungkin akan diadakan LDKM. Nah dari situ juga kita bisa mengenal lebih jauh lagi nih mahasiswa-mahasiswa yang seangkatan kita, kakak tingkat kita maupun adik tingkat kita mahasiswa baru. Mungkin yang pertama langkah yang bisa kami lakukan akan melaksanakan LKM tadi, LDKM. Untuk pendekatan anggota HIMA-nya sendiri yang sudah tercatat anggota HIMA ya, berarti udah masuk HIMA tuh. Mungkin lebih sering lebih sering banyak-banyak evaluasi, banyak-banyak sharing terkait kebijakan HIMA, terkait kinerja, program kerja dan segala macam. Udah cukup. Apakah ada koreksi, Saudara Zaidan?
Baik, terima kasih paslon 2. Untuk paslon 1 silakan untuk menanggapi dari pertanyaan paslon 2. Diberikan waktu sebanyak 2 menit dimulai saat paslon berbicara. Pertanyaan yang mana? Oh iya. Kalau misalnya ada konflik masalah antara anggota IMA dengan pihak manajemen, itu menurut saudari gimana cara menyelesaikannya? Ya, antara anggota IMA dengan pihak manajemen, bagaimana solusi yang bisa diberikan oleh saudari? Oke, dan oke. Terima kasih. Langsung saja saya jawab ya. Solusinya di sini mungkin kami akan menganut gaya kepemimpinan partisipatif, di mana gaya kepemimpinan ini semua individu memiliki kekuasaan yang setara dalam proses pengambilan keputusan bersama, terlepas dari jabatan maupun pangkat. Dari sinilah para anggota diskusi saling berbagi ide dan pendapat tentang bagaimana cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Begitu juga komunikasi kita kepada pihak manajemen nanti. Jadi tidak memandang, bukan tidak memandang sih, kayak lebih ke partisipatif tadi gitu. Jadi ketika ada suara masuk dari anggota, kita semua memiliki hak suara. Jadi nggak mandang itu ada tingkat yang bersuara kepada kakak tingkatnya, itu tidak maksudnya diabaikan. Begitu juga yang saya harapkan nanti untuk kepada pihak manajemen, semoga kita selalu terbuka gitu ya, terkait nanti ke depannya akan ada masalah-masalah yang terjadi. Ya mungkin lebih semoga kita juga lebih terbuka ya ke pihak manajemennya kalau ada masalah apa yang kurang, kendala. Ya, cukup. Terima kasih saudari Nabila dan Masya atas jawabannya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk paslon 1 dan paslon 2 yang sudah saling menanggapi dan sudah menanggapi. Debat sesi 1 untuk mosi berikut sudah selesai, lalu akan dilanjut debat sesi 2 dengan pilihan pertanyaan yang akan masing-masing ditanggapi oleh paslon sebanyak waktunya sebanyak 2 menit. Kak Desti boleh dibantu Kak untuk pemilihan pertanyaannya. Paslon 1.
Di sini sudah terpilih pertanyaannya. Pertanyaan untuk paslon 1. Bagaimana sikap Anda jika ada anggota yang tidak menjalankan tanggung jawabnya? Diulang. Bagaimana sikap Anda jika ada anggota yang tidak menjalankan tanggung jawabnya? Silahkan dijawab. Diberikan waktu sebanyak 2 menit. Oke, izin menjawab pertanyaan. Bagaimana apabila ada anggota yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya? Memang dari awal kan sebelum mereka ini menjadi anggota IMA, memang sudah ditanyakan komitmennya, ditanyakan apa sih namanya? Ibaratnya ada sesi interview lah oleh pengurus IMA pada anggota baru juga kan. Dan dari pertanyaan itu kan sudah jelas apakah mereka bersedia atau berkomitmen dan bertanggung jawab selama 1 periode ini, gitu kan. Berarti kita menyaring atau memfilter nih anggota-anggota yang benar-benar siap berkomitmen dan bertanggung jawab atau tidak, seperti itu kan. Kalau memang seandainya dia sudah dinyatakan siap dan mau berkomitmen dan bertanggung jawab, tetapi dia tetap tidak menjalankan kewajibannya setelah itu, atau bisa kita katakan pasif, kami punya cara tersendiri, yaitu yang pertama menanyakan, merangkul, lalu mencari solusinya. Yang maksud menanyakan ini adalah kami akan bertanya kepada anggota yang paling ini, kenapa si anggota ini tidak bisa menjalankan kewajibannya, apa ada faktor yang menghambat dia, atau entah dia ada masalah atau apa, itu kita akan tanya. Lalu kita akan merangkul yang saya maksud merangkul ini, yang seperti tadi saya bilang, ya lakukan pendekatan yang seperti ngobrol santai aja gitu, yang nggak terlalu formal juga gitu. Ibaratnya biar sama-sama enak lah ngomongnya gitu. Setelah kita tahu apa masalahnya, apa yang apa faktor-faktor yang membuat dia tidak bisa menjalankan kewajibannya, atau tidak bisa berkomitmen, kita akan mencari solusi dari situ. Kita akan mencari solusi bagaimana. Baik, sudah cukup paslon 1 untuk menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih Kak Putri. Silakan paslon 2 ikut menanggapi dari pernyataan paslon 1. Waktunya sama, sebanyak 2 menit. Silakan, dipersilakan untuk menanggapi. Terkait bagaimana sikap kami jika ada anggota yang tidak menjalankan tanggung jawabnya. Mungkin akan kami melakukan mediasi kepada anggota tersebut. Mohon maaf, untuk menanggapi pernyataan dari paslon 1, jawaban dari paslon 1 silakan ditanggapi. Mbak, sebenarnya kalau menurut saya ya nggak apa-apa kalau
sebenarnya nggak apa-apa. Iya. Ini satu paket gitu. Iya. Jadi jangan kesannya jadi wakilnya ngasih tahu ini gitu. Tahu kan langsung aja ngomong gitu. Karena itu satu paket gitu. Iya. Jadi it's not always ketuanya yang ngomong nggak apa-apa. Gitu. Silakan. Izin menanggapi, jika berdiskusi yang kalian lakukan itu diskusi yang sebenarnya atau enggak? Soalnya sering ngomongnya diskusi tapi ternyata malah nggak kelar. Itu gimana kalau kayak gitu? Contohnya kayak gimana? Ada diskusi saya nggak kelar itu saya masih ini si abu-abu nih. Kurang paham sih. Oh, jadi maksudnya gini, kan ada tuh yang kita berdiskusi, sharing, berkedok, evaluasi, yang itu terus rapat ini, tapi ujung-ujungnya nggak ada hasilnya tuh. Tiap hari rapat mulu tapi nggak ada hasilnya. Ini yang tadi saudara maksud berdiskusi yang sebenarnya ada bobotnya atau emang itu cuma sharing biar kita makin dekat, biar apa? Soalnya karena sebelumnya gini di organisasi kita sering eval rapat-rapat gitu tujuannya untuk meluruskan masalah itu. Tapi kadang loh kok ini masalahnya nggak kelar-kelar gitu. Ya, jadi yang dimaksud saudara itu berdiskusi yang seperti apa? Yang dimaksud saya ini adalah berdiskusinya itu bukan berdiskusi secara organisasi, tapi kan ini apa namanya, jadi yang ditanya kan apabila ada anggota yang tidak bertanggung jawab. Jadi maksudnya saya ingin diskusi kepada orangnya langsung, bukan evaluasi secara menyeluruh gitu. Jadi ya tetap ngomong santai tapi tegas, tapi ada tujuannya itu menanyakan kenapa dia bisa tidak bertanggung jawab seperti itu. Jadi face to face sama anggota yang pasif ini, begitu saudari Nabila. Berarti saudara akan menegur langsung orangnya, bukan menegur dalam forum. Maaf, Nabila bisa diulang nggak? Tadi kata saudara Zaidan, kita akan face to face. Otomatis saudara Zaidan akan menegur langsung orangnya. Berarti bukan menegur pada forum. Ya, kalau misalnya nih ada anggota yang tidak aktif atau misalnya dia pasif gitu kan, pasti dia mempunyai alasan tertentu. Jadi kalau misalnya kita menegur di forum, belum tentu dia kayak kayak bersedia gitu. Mungkin dia pasif, mungkin karena ada sesuatu gitu kan. Jadi lebih baik kita melakukan pendekatan secara pribadi. Mungkin kalau kita melakukan pendekatan secara pribadi, dia bisa lebih terbuka dan bisa menjelaskan apa masalah dia menjadi pasif seperti itu. Jadi kita bisa mencari solusi secara bersama-sama supaya dia bisa kembali menjadi aktif gitu. Terima kasih. Ya, jadi kan maksudnya di sini ibaratnya kalau ada orang yang punya masalah, entah itu masalah keluarga atau teman, jadi kalau kita misalnya ramean kayak gini, mungkin orangnya enggan untuk berbicara karena malu atau gengsi atau gimana. Maka dari itu yang saya bilang, yang saya maksud berdiskusi ini face to face itu
secara intens gitu, entah hanya beberapa orang saja atau entah yang saya berdua saja atau sama anggota yang lain ini atau gimana, agar kami tahu apa masalahnya, inti dari masalah itu kenapa seperti itu. Begitu Saudari Nabila. Oke, terima kasih Saudara Zaidan dan Saudari Jessica. Mohon maaf, saya ingin menyanggah sedikit lagi. Seandainya masalah itu tuh masalah personal dia, entah terkait keluarga atau masalah pribadinya, jika anggota ini solusinya biar dia juga fokus nih, salah satu, kalau dia solusinya ingin mengundurkan diri, itu gimana? Apakah Saudara Zaidan dan Saudari Jessica akan tetap membujuk orang ini, atau emang oh ya udah? Soalnya kan gini, ada orang yang sebenarnya dia bagus di forum, cuma ada beberapa kinerja yang terkikis akibatnya yang tadi, karena masalah pribadinya. Mungkin saudara Zaidan ada solusi, kalau misalkan dia anggota itu, oh ya udah saya mengundurkan diri aja dari hima, daripada saya nggak fokus dan kinerja saya turun, hima berantakan. Atau saudara Zaidan akan tetap mengunjung anggota itu untuk tetap di hima? Ya memang itu memang sudah tugas dan tanggung jawab saya sebagai ketua untuk mempertahankan anggota-anggota saya, anak-anak saya gitu. Dan apabila memang skenario terburuknya dia tidak bisa lanjut di hima atas dasar konflik keluarga contohnya, mohon maaf, kita tidak bisa memaksakan. Tapi perlu diingat bahwa di hima ini kita punya ketua divisi. Jadi apabila memang anggotanya itu tidak bisa melanjutkan, kita akan minta pertanggungjawaban si ketua divisinya ini. Ya gitu. Jadi ketua divisi yang apakah dia ingin bertanggung jawab atau tidak atas anggotanya sendiri, seperti itu. Baik, sudah cukup untuk pertanyaan 1. Selanjutnya akan ada pertanyaan selanjutnya, akan dibantu Kak Desti. Pertanyaannya, jika Anda sudah terpilih sebagai ketua hima dan kemudian ada tawaran untuk menduduki jabatan lebih tinggi di organisasi lain, apa yang akan Anda lakukan? Pertanyaan akan saya ulangi. Jika Anda sudah terpilih sebagai ketua hima dan kemudian ada tawaran untuk menduduki jabatan lebih tinggi di organisasi lain, apa yang akan Anda lakukan? Ini untuk periode 2021 dan 2022 ya, untuk kedepannya. Silakan untuk ketua dan wakil untuk saling menanggapi, untuk menjawab. Saya akan menjawab pertanyaannya.
Tentu saja saya akan tetap berada di Hima karena fokus saya hanya pada organisasi ini. Saya tidak akan berpaling ke organisasi yang lain karena menurut saya fokus di satu organisasi aja itu udah lumayan sulit. Apalagi kalau dan kan saya sudah memiliki tanggung jawab di organisasi ini. Tanggung jawab itu bukan untuk dipermainkan. Jadi saya akan tetap di sini. Walaupun diiming-imingin ke organisasi lain pun nggak akan. Terima kasih. Baik, terima kasih Paslon 2 telah menjawab pertanyaan tersebut. Paslon 1 ingin menanggapi? Silakan untuk menanggapi. Dari Okta, tadi kan Anda bilang Anda tidak akan berpaling. Anda tidak akan berpaling dan tidak ingin bermain-main dengan tanggung jawab Anda di Hima ini yang Anda terpilih nanti. Pertanyaan saya, apakah memang Anda tetap mau stay di Hima apabila ada tawaran yang lain yang lebih menarik dan menurut Anda itu lebih menguntungkan diri Anda dan bisa lebih memajukan diri Anda? Apakah Anda tetap tolak atau Anda tetap stay di Hima ini? Ya, apakah diiming-imingi oleh jabatan yang lebih tinggi? Mungkin dari kami akan mempertimbangkan beberapa aspek. Yang pertama, mungkin kami akan mempertimbangkan apa jabatan tersebut benar-benar kami inginkan atau tidak. Meskipun jabatannya tinggi, tapi kalau memang kami nggak ingin, ya kami akan tetap ada di Hima. Yang kedua, apa gaya bekerja kami sesuai dengan jabatan baru, jabatan yang ditawarkan itu atau tidak. Lagi-lagi tanggung jawab bukan hal yang dipermainkan. Dan yang terakhir, aspek yang mungkin kami pertimbangkan, apakah untuk sekarang ini waktu yang tepat dan yang pas nih untuk naik jabatan yang lebih tinggi itu. Itu beberapa aspek yang kami pertimbangkan jika kami terpilih menjadi ketua dan wakil ketua Hima periode berikut, lalu diiming-imingi oleh jabatan yang lebih tinggi. Terima kasih. Oke, terima kasih Saudari Nabila. Saya ingin sedikit menanggapi aja. Tadi kan Anda bilang kalau ada jabatan tinggi tapi Anda tidak ingin, Anda tidak mau. Tapi misalnya ada jabatan yang Anda inginkan, itu berarti Anda mau dong? Apa gimana? Mohon ulangi, apakah jabatan? Jadi kan Anda bilang tadi ada beberapa aspek. Ya. Yang pertama tadi apabila ada jabatan tinggi tapi saudara tidak menginginkan jabatan itu, saudara tidak akan melepas jabatan di Hima. Ya. Tetapi apabila ada jabatan tawaran lain dari luar dan
memang itu yang Anda inginkan, jabatan itu? Oh itu Apakah Anda tetap mau dihina atau mau terima jabatan itu apa seperti apa? kalau itu kembali kepada poin 3 yang saya sampaikan tadi. Apakah untuk sekarang ini waktu yang tepat untuk memulai jabatan yang ditawarkan lebih tinggi itu? Dan apakah gaya kepemimpinan kami nanti cukup untuk melangsungkan kegiatan dengan yang jabatan yang baru? Soalnya gini, ketua himpunan itu aja tanggung jawabnya besar ya. Tandanya juga diiming-imingi, oh kamu daftar deh DPM, nanti jadi nih ketua DPM. Sekarang ini, kalau dari kita ini kampus perluasan ya, kalau dari kampus kita sendiri, cabangnya sendiri belum baik, di himpunannya aja belum tertata, ya gimana kita mau ikut serta dalam keluarga mahasiswa Setiami gitu, jenjang yang lebih tinggi. Lagi-lagi dari kami tidak menyepelekan tanggung jawab sih. Ya cukup. Baik, terima kasih untuk paslon 1 dan paslon 2 untuk saling menanggapi dan menjawab pertanyaannya. Akan ada pertanyaan terakhir dari pertanyaan yang ada di sini, lalu dilanjut sesi 3, pertanyaan dari live IG dan pertanyaan dari perwakilan mahasiswa dan perwakilan manajemen untuk sesi 3. Ya. Saya izin ya, ada acara pengajian. Lanjut aja. Terima kasih ya Pak. Ya, lanjut ya. Nanti kita upload ya. Baik, akan saya buka. Karena waktu sedikit lagi terbatas juga, tapi lanjut saja langsung untuk masing-masing paslon untuk memberikan pertanyaan. Kepada paslon 1 diberikan pertanyaan kepada paslon 2, paslon 2 diberikan pertanyaan kepada paslon 1. Begitu sebaliknya, akan diberikan pertanyaan dijawab sebanyak 2 menit.
C. Terima kasih kepada MC. Pertanyaan saya untuk paslon 01. Apa yang menjadi goals paslon 01 ini di HIMA? Apa yang akan dibuat? Atau ada program unggulan yang nanti akan diterbitkan? Cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih paslon 2 untuk telah memberikan pertanyaannya. Lalu akan dijawab oleh paslon 1. Dipersilakan. Akan diberikan waktu selama 1 menit. Dimulai dari paslon berbicara. Goals kami di HIMA adalah membuat para mahasiswa dan anggota HIMA itu menjadi lebih aktif tentunya dan untuk bisa menjalin solidaritas sekuat-kuatnya dan juga membuat nama baik kampus Desa Tanima ini hal terdengar oleh teman-teman mahasiswa yang dari kampus lain seperti itu. Apalagi kampus D ini ibaratnya kampus perluasan juga kan belum terdengar gitu. Nah itu sebenarnya jadi PR buat saya kalau apabila kami terpilih seperti itu. Untuk program unggulannya sendiri itu balik lagi kan kepada goals kami ini untuk bisa ibaratnya kelihatan nih sama orang untuk muncul ke permukaan nama HIMA ini, yaitu program itu ya kita apabila terpilih sebagai ketua dan wakil itu akan sering-sering ngikutin lomba apa saja yang penting yang sekiranya kita mampu kita lakukan akan kita jalankan, akan kita ikuti itu. Baik, Cukup. Paslon 1 cukup, waktunya juga sudah habis kebetulan. Untuk paslon 1 dipersilakan untuk memberikan pertanyaan kepada paslon 2. Baik. Akan dijawab oleh paslon 2 selama 1 menit. Dipersilakan untuk paslon 1 memberikan pertanyaannya dari sekarang. Baik, pertanyaan dari kami adalah apa yang akan dilakukan oleh saudari Nabila dan saudari Okta apabila apa yang akan dilakukan oleh kalian apabila banyak kebijakan yang ditentang oleh anggota ini. Terima kasih. Terima kasih Saudara Zaidan dan Saudari Jessica atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Tadi pertanyaannya apa yang akan dilakukan kami ketika banyak kebijakan ditentang oleh anggota. Dalam suatu kebijakan pasti akan ada saja salah satu kebijakan ditentang. Maka dari itu sebelum membuat kebijakan, kami akan melihat apakah kebijakan itu akan memberatkan kepada para anggota atau tidak, dan kami akan melakukan musyawarah kepada anggota agar kebijakan bisa berjalan dengan baik. Mungkin seperti yang nanti kita akan ada musyawarah besar. Nah dari situ kita akan membuat kebijakan dengan penetapan baru untuk periode selanjutnya. Mungkin bisa ditata di awal
kebijakan-kebijakan seperti apa yang nanti akan kita tetapkan untuk satu periode ini. Terima kasih pada Sanggahan. Sudah selesai waktunya dan sesi 2 sudah berakhir. Dilanjut oleh sesi 3 yang akan ada pertanyaan dari live Instagram dan perwakilan mahasiswa yang ada di sini. Silakan Kak Destri boleh dibantu untuk pertanyaannya. Baik, di sini sudah ada pertanyaan dari live Instagram. Oke. Di sini ada pertanyaan. Saya Sandi, mau bertanya kepada para paslon, apa rencana realistis Hima 1 tahun ke depan dalam lingkup internal maupun eksternal? Diulangi pertanyaannya. Ingin bertanya kepada para paslon, apa rencana realistis Hima 1 tahun ke depan lingkup internal maupun eksternal? Sudah cukup? Waktu akan diberikan 1 menit kepada masing-masing paslon, dimulai dari paslon 1 untuk menjawab. Silakan untuk wakil dari paslon 1 untuk menjawab pertanyaan dari tersebut. Baik, kalau yang untuk internal kita akan mendorong anggota HIMA kita untuk menjadi lebih aktif lagi. Jadi kayak misalnya ada kegiatan, ada hari-hari besar gitu, kita akan melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan gitu sama hari-hari besar tersebut, yang bisa membuat para anggota untuk lebih aktif. Nah, untuk yang eksternalnya, dan yang untuk eksternalnya kita bisa menjalin kerjasama antara anggota lembaga tinggi dengan lembaga tinggi kampus ataupun UKM-UKM yang lain. Terima kasih. Ya, itulah jawaban dari kami. Silakan dilanjut bagaimana? Sudah, Kak Putri. Baik, terima kasih untuk paslon 1 untuk menjawab pertanyaannya. Dilanjut untuk paslon 2. Dipersilakan untuk menjawab pertanyaan tersebut selama 1 menit. Terima kasih untuk Kak Sandi atas pertanyaannya. Izinkan kami menjawab. Untuk program kerja realistisnya, sebenarnya nggak usah terlalu merencanakan banyak ya, nggak usah muluk-muluk, nggak usah kayak yang berandai-andai, oh nanti mau ini. Contoh dasarnya dulu aja. Untuk internal, mungkin kita akan melakukan tadi LDKM untuk membangun chemistry kita dulu nih di sesama mahasiswa kampus C gitu. Gimana kita mau memajukan organisasi kalau misalkan dari kita sendiri aja belum mengenal sesama lain, belum kompak.
Jadi mungkin yang akan kita lakukan pertama itu yang tadi LDKM. Untuk eksternalnya akan disampaikan oleh rekan saya, Okta. Untuk eksternalnya kita udah berencana sih mau buat kayak event-event kolaborasi seperti pensi gitu-gitu. Terus kalau Ramadan kita ada buka bersama. Terus kalau ada Kartinian kita bisa bikin kayak Kartinian juga kita insya Allah bisa kali kalau offline. Terus habis itu donor darah itu kan bisa bermanfaat bagi masyarakat luas juga, sama buat mahasiswa juga. Terus bagi-bagi sembako. Udah sekian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk paslon 1 dan paslon 2 yang telah menjawab pertanyaannya. Lalu diberikan tepuk tangan dulu deh boleh, biar semangat. Oke, selanjutnya ada pertanyaan ya Kak, boleh dibantu pertanyaannya? Kak Destri. Oke baik, ada pertanyaannya. Izin bertanya, saya Sulis dari mahasiswa kampus C. Iya, kebetulan Hima juga Kak. Pertanyaannya, apa yang dilakukan oleh paslon 1 dan paslon 2 untuk membuat mahasiswa merasakan kehadiran Hima di kampus CTB Simatupang? Saya ulangi pertanyaannya. Apa yang dilakukan oleh paslon 1 dan paslon 2 untuk membuat mahasiswa merasakan kehadiran Hima di kampus C TB Simatupang? Silakan dijawab, dimulai dari paslon 1. Ya baik, terima kasih Kak Sulis ya pertanyaannya. Tadi pertanyaannya yang merasakan kehadiran Hima. Singkat saja, jadi kami akan membuat kegiatan yang banyak melibatkan para mahasiswa, terlebih lagi para mahasiswa di Institut Jami Kampus C ini. Dan itu memang adalah salah satu dari misi kita yang kita sebutkan tadi. Terima kasih. Oke baik, dilanjut paslon 2 untuk menjawab pertanyaan tersebut. Akan diberikan waktu 1 menit. Sama. Dipersilakan dimulai dari sekarang. Terima kasih untuk Kak Sulis pertanyaannya. Izinkan kami menjawab. Pertanyaannya, apa yang dilakukan oleh paslon 1 dan paslon 2 untuk membuat mahasiswa merasakan kehadiran Hima di kampus CTB Simatupang? Ya, seperti yang tertera pada misi kami, poin ketiga, mengajak para mahasiswa untuk aktif dalam segala kegiatan yang ada di kampus C ini. Otomatis kalau kita ngajak nih, ayo ada kegiatan ini, ikut serta ya gitu. Di situ kan mereka juga merasakan, oh Hima ada loh ternyata, oh Hima ada kegiatannya loh ternyata, oh kita diikut sertakan nih di Hima, oh kita ya, jadi itu sesuai dengan misi saya mau juga.
mengajak para mahasiswa untuk aktif dalam segala kegiatan yang ada di kampus C ini. Khususnya kegiatan dengan kemahasiswaan. Terima kasih. Baik, terima kasih telah menjawab. Tapi ternyata masih ada lanjutannya. Disambung dari pertanyaan yang tadi. Nah, untuk kasus seperti yang tadi, bagaimana sih mahasiswa untuk agar mahasiswa merasakan kehadiran HIMA? Karena selama ini masih banyak mahasiswa yang belum merasakan hadirnya HIMA. HIMA di sini adalah panjang tangan mahasiswa dan wadah aspirasi mahasiswa untuk pihak manajemen ke kampus. Apabila mahasiswa sendiri belum merasakan kehadiran HIMA, maka kalian akan melakukan apa? Diulang. Selama ini banyak mahasiswa yang belum merasakan hadirnya HIMA. HIMA di sini adalah panjang tangan mahasiswa dan wadah aspirasi mahasiswa untuk ke pihak manajemen ke kampus. Apabila mahasiswa sendiri belum merasakan kehadiran HIMA, maka kalian akan melakukan apa? Dijawab selama 1 menit, dimulai dari paslon 1 untuk menjawab. Paslon 1 dipersilakan. Mohon maaf, boleh disilakan dijawab oleh paslon 2 terlebih dahulu. Ya, izinkan kami menjawab. Mungkin lebih sering komunikasi by WhatsApp group kali ya. Nanti kami semoga bisa meningkatkan kinerja untuk bagian divisi Kominfo maupun Humas untuk bisa mengkomunikasikan lagi kepada mahasiswa-mahasiswa lainnya, atau bisa dibuatkan WhatsApp group biar kalau ada apa-apa langsung nyampe gitu ke mahasiswanya. Dan untuk bagian divisi Kominfo mungkin akan kami tingkatkan dengan memanfaatkan Instagram HIMA Kampus C, bukan HIMA lain, untuk sering meng-share kegiatan-kegiatan maupun kegiatan yang sudah terlaksana maupun kegiatan yang akan dilaksanakan. Ya, mungkin sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk paslon 2 untuk menjawab pertanyaannya. Silahkan paslon 1 untuk menjawab pertanyaannya. Waktu diberikan 1 menit, dimulai dari sekarang. Seperti yang tadi sudah dijelaskan sama Zaidan, kembali lagi kita akan lebih mengaktifkan mahasiswa semuanya itu melalui kegiatan-kegiatan gitu. Jadi kita akan selalu setiap ada kegiatan kita pasti akan selalu melibatkan mahasiswa supaya mereka bisa merasakan kehadiran HIMA di dalamnya. Seperti itu. Terus kita juga bisa bekerja sama konsultan-konsultan akademik supaya lebih bisa gampang berkomunikasi sama mahasiswa. Dan juga supaya penyampaian informasinya lebih mudah. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih paslon 1 untuk menjawab pertanyaannya, dan terima kasih juga kepada paslon 2 yang akan menjawab pertanyaannya. Lalu akan ada pertanyaan lanjutan dari perwakilan manajemen. Tepuk tangan lagi dong yang sebenarnya. Pertanyaannya, seberapa besar komitmen masing-masing paslon dalam menjalankan proker? Diulang. Seberapa besar komitmen masing-masing paslon dalam menjalankan proker?
dijawab oleh paslon 1 terlebih dahulu. Untuk paslon 1 dipersilakan, waktu sebanyak 1 menit dimulai dari sekarang. Ya baik, seberapa besar komitmen saya untuk hima ini? Mungkin takaran seberapa besar orang itu beda-beda ya. Mungkin, tapi menurut saya pribadi telah mengorbankan banyak waktu untuk hima, dan sebenarnya ini pun saya sudah mengorbankan waktu saya untuk hadir di sini untuk menjadi calon ketua. Jadi sebenarnya ibaratnya saya sudah kecebur nih di dalam organisasi. Kenapa saya nggak nyalon sekalian gitu. Maksud saya adalah saya sudah kenal kehidupan berorganisasi, dunia organisasi. Kenapa saya nggak teruskan lagi perjuangan saya di hima ini? Jadi menurut saya itu, saya untuk berkomitmen, saya sangat-sangat berkomitmen untuk hima di sini. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk menjawab pertanyaannya. Lalu akan dilanjut oleh paslon 2. Silakan, akan saya ulangi pertanyaannya. Seberapa besar komitmen masing-masing paslon dalam menjalankan proker? Saya ulang, seberapa besar komitmen masing-masing paslon dalam menjalankan proker? Silakan dijawab selama 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih untuk pertanyaannya. Izinkan kami menjawab. Seberapa besar komitmen dari kami untuk menjalankan proker? Besar sebetulnya, tapi nggak sebesar kasih sayang kepada ibu ya. Cuma jadi gini, apa yang sudah kami paparkan pada visi misi itu udah kami pertimbangkan, udah kami terima apa nih konsekuensi untuk kedepannya. Jadi kalau dibilang seberapa besar sih komitmennya, ya besar sebenarnya. Ya semoga kami, saya dan rekan saya ini itu bisa menjalankan komitmen khususnya yang tertera pada visi misi kami, semoga dapat terlaksana dengan baik. Dan untuk menjalankan ini juga kan kita perlu nih kerjasama juga antara anggota-anggota hima, dan kita juga tidak terlepas sama kakak-kakak kita yang sudah ada di hima dan bagian kemahasiswaan juga, bagian dari pihak manajemen juga. Baik, sudah cukup waktunya. Cukup. Terima kasih. Baik, akan ada pertanyaan selanjutnya. Apakah program kerja sudah ditulis untuk dilaksanakan? Saya ulang pertanyaannya. Apakah program kerja sudah ditulis untuk dilaksanakan? Pertanyaan akan dijawab dimulai dari paslon 2. Waktu sebanyak 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan kami menjawab. Tadi pertanyaannya sudah ada belum proker yang akan Apakah program kerja sudah ditulis dilaksanakan? untuk dari kami sendiri? Dalam artian program kerja yang sudah direncanakan itu sudah siap dilaksanakan untuk di periode selanjutnya? Sudah. Tapi kami tidak bisa memaparkan apa aja nih proker-proker yang akan kami laksanakan nanti. Cuma ada beberapa proker yang kami sudah menjamin itu akan terlaksana sebagai awal permulaan di hima periode selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih paslon 2 sudah menjawab pertanyaannya. Dilanjut oleh paslon 1. Saya ulang pertanyaannya.
Apakah program kerja sudah ditulis untuk dilaksanakan? Saya ulang, apakah program kerja sudah ditulis untuk dilaksanakan? Silakan dijawab dalam waktu 1 menit, dimulai dari sekarang. Program kerja yang sudah ditulis untuk dilaksanakan sebenarnya ditulis ya, dipikirkan untuk dilaksanakan. Jadi memang ada beberapa broker yang belum terlaksana di periode sebelumnya dan akan kami laksanakan gitu loh. Sebagai contohnya salah satunya yaitu yang bukan broker Anda ya, tulis laksanakan ada belum? sudah siap. Itu tinggal pertanggungjawabannya aja ya. Iya, betul sekali. Jadi itu kalau yang itu berarti beda ya. Yang kalau broker kami itu sudah ada sebenarnya. Seperti ya seperti yang merubah beberapa divisi yang sekiranya menurut kami itu kinerjanya itu sebenarnya mirip-mirip, masih saling berhubungan, itu akan bisa kami hapus atau kami satu. Baik, sudah cukup waktunya. Saya potong. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini pertanyaan terakhir dari perwakilan manajemen. Pertanyaan terakhirnya adalah bagaimana cara memaintain untuk seluruh anggota agar bisa bekerja sama dan tepat waktu. Saya ulangi pertanyaannya, bagaimana cara maintenance? Bagaimana cara memaintenance untuk seluruh anggota agar bisa bekerja sama dan tepat waktu? Dimulai dari paslon 2. Waktu diberikan 1 menit, dimulai dari sekarang. Terima kasih untuk pertanyaannya. Silakan kami jawab. Izin menjawab, jawaban kami akan berdiskusi terlebih dahulu lewat via grup, untuk membahas untuk pada bisanya ketemu kapan gitu. Jadi musyawarah dulu pada bisanya kapan tuh, jangan langsung memutuskan sendiri. Ya, untuk gimana sih biar anggotanya biar tepat waktu nih? Mungkin dari pemimpinnya dulu kali ya. Harus tepat waktu, harus disiplin dulu nih. Harus mencontoh dulu gimana kita mau ngasih tahu sama anggota kita kalau dari kita sendiri itu menyepelekan waktu. Oh, acara jam 9. Aduh, jam 9 saya udah datang. Tapi mana nih ketuanya belum hadir. Tuh, kalau kayak gitu kan cukup waktunya untuk paslon ya, terima kasih. Baik, untuk sesi 3 telah berakhir. Tadi itu pertanyaan-pertanyaan dari Instagram dan pertanyaan perwakilan dari manajemen. Mohon maaf, 01 itu sepertinya belum menjawab. Betul. Karena terpepet waktu, jadi mohon maaf, agak jadi terburu-buru. Paslon 1 dipersilakan untuk menjawab pertanyaannya. Saya ulang, bagaimana cara memaintenance untuk seluruh anggota agar bisa bekerja sama dan tepat waktu? Saya ulang pertanyaannya, bagaimana cara memaintenance untuk seluruh anggota agar bisa bekerja sama dan tepat waktu? Sudah jelas? Akan dijawab dimulai dari sekarang, waktunya 1 menit. Kalau dari kami sendiri, kami akan melakukannya tuh seperti kayak kita harus lebih aktif berkomunikasi melalui
chat grup ataupun personal, dan juga pemimpinnya juga harus lebih tegas, dan juga kita kan menguatkan ke ketua divisi-divisi gitu supaya lebih mengaktifkan juga anggotanya supaya lebih terarah juga semuanya. Ya, intinya di sini dari kepemimpinan kami apabila terpilih yaitu tegas kepada seluruh anggota dan setiap divisi, seperti itu. Terima kasih. Baik, sudah dijawab pertanyaannya. Saya akan memberikan kesempatan untuk yang hadir di sini. Apakah ada yang ingin bertanya untuk kepada masing-masing paslon? Baik, langsung saja diajukan Pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator. Ini pertanyaan untuk kedua paslon. Bagaimana menanggapi keadaan pada situasi yang masih terkendala pada COVID-19 ini, hingga sampai detik ini pun kita masih merasa sama-sama adanya keberadaan COVID ini yang memang membatasi kita bergerak secara agenda kegiatan, segala macam kegiatan kita terbatasi oleh pandemi ini. Nah, bagaimana teman-teman menanggapi adanya pandemi seperti ini dalam bentuk kegiatan yang akan dilakukan oleh teman-teman? Pertanyaan saya adalah kegiatan apa yang bisa untuk dimaksimalkan oleh teman-teman para paslon jika pandemi masih sama yang kita rasakan untuk periode kedepannya? Terima kasih. Ada yang belum paham mungkin pertanyaannya? Udah. Jadi pertanyaannya, dalam bentuk kegiatan apa yang bisa dimaksimalkan pada pandemi seperti ini? Itu pertanyaannya. Baik, terima kasih Kak Faldo telah memberikan pertanyaannya. Akan dijawab dimulai dari paslon 1 terlebih dahulu. Silakan paslon 1 untuk menjawab pertanyaan dari Kak Faldo. Untuk kegiatan-kegiatan yang akan kami jalankan itu kan sebelum periode sebelumnya juga sudah terlaksana banyak sekali kegiatan online yang sudah dilaksanakan oleh abang-abang dan kakak-kakak sekalian. Mungkin kita bisa mengambil contoh dari sana, bukan menjiplak ya, cuman mengambil contoh referensi dari sana, dan mungkin kita bisa ada kolaborasi juga kepada pihak-pihak manajemen. Kan ada tuh yang namanya library talks biasanya, kan bisa seperti itu, bisa kita bisa berkolaborasi dengan pihak manajemen untuk mengikuti dan mengadakan kegiatan tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih paslon 1 telah menjawab pertanyaannya. Dipersilakan untuk paslon 2 untuk menjawab pertanyaan serupa dari Faldo. Diberikan waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih Kak Faldo, pertanyaannya izinkan kami menjawab. Sebenarnya proker kita juga bagus-bagus nih, proker Kak Faldo. Cuma kendalanya emang karena COVID, jadinya ada beberapa yang belum terlaksana. Ya mungkin udah beberapa yang terlaksana, cuma masih ada kurangnya mungkin di mata teman-teman semua. Kalau dari saya sendiri, ya masih akan tetap mengadakan acara online mungkin ya. Tapi mungkin akan berusaha juga minta kepada manajemen kampus untuk memberikan ruang dan menggunakan fasilitas yang ada di kampus ini. Mungkin nggak minta kuota banyak-banyak ya. Yang penting kita tuh bisa offline aja. Offline gitu. Jadi acara yang bakal kita buat lebih seru offline. Misal acara pertama kita akan mengadakan buka bersama. Mungkin kuota buka bersama nih terbatas.
Misal cuma boleh 20. Waktunya sudah habis. Iya, terima kasih. Pertanyaan terakhir sekali kepada masing-masing paslon. Kenapa mahasiswa dan seluruh mahasiswa harus memilih kalian dari masing-masing paslon? Kenapa? Itu dan apa keunggulan dari mereka? Apa keunggulan dari kalian? Mulai dijawab dari paslon 2. Dipersilakan 2 menit waktu. Terima kasih untuk Baik, akan diulang pertanyaannya. Kenapa mahasiswa harus memilih kalian dari masing-masing paslon dan apa untungnya bagi mereka? Tunjukkan keunggulan kalian dari masing-masing paslon. Dimulai dari paslon 2 untuk menyampaikan pendapatnya. Dipersilahkan, waktunya 1 menit. Terima kasih untuk pertanyaannya. Lagi-lagi seperti yang tadi di awal banget saya sampaikan, seorang pemimpin adalah kompas yang akan menjadi petunjuk arah kemana sebuah organisasi itu akan melangkah. Jadi gini, motivasi saya nyalon juga itu di samping membuat hima untuk lebih baik lagi, juga ingin membuktikan bahwa kalau tidak ada pemuda yang bisa diandalkan, maka pemudi itu turun tangan. Jadi mungkin yang kami dapat satu aja kayaknya berat banget nih. 1, disiplin. Jujur, ya walaupun sekarang juga belum kelihatan mungkin ya disiplinnya gimana sih, disiplin mobil gitu, itu masih bisa mungkin kami akan memberikan waktu kami, contohnya tepat waktu, itu sih yang contoh dari hal kecil dulu lah, tepat waktu, sebisa mungkin acara apapun yaitu untungnya untuk mahasiswa sebenarnya dari disiplin, dari ketepatan waktu aja untungnya banyak. Kayak acara mulai jam 9. Untungnya karena kita Keunggulan kalian, tunjukkan keunggulan kalian. untungnya mereka memilih kita adalah kita mempunyai program kerja yang bisa bermanfaat bagi para mahasiswa kami. Udah, sekian. Baik, terima kasih paslon 2 telah menjawab pertanyaannya. Untuk paslon 1, dipersilahkan untuk menjawab pertanyaannya. Sudah paham dengan pertanyaannya? Paham, oke baik. Akan dimulai menjawab pertanyaannya selama 1 menit dimulai dari sekarang. Kenapa mahasiswa harus memilih kami dan apa untungnya? Karena kami memiliki visi dan misi yang jelas untuk mahasiswa dan juga organisasi kami. Lalu kami juga ingin membantu orang lain atau mahasiswa menjadi lebih sukses bersama dengan kami. Caranya dengan kami bisa memberikan koneksi, feedback dan menyediakan sumber daya yang mahasiswa butuhkan. Karena kami mempunyai premis bahwa fungsi kepemimpinan adalah bisa menghasilkan lebih banyak pemimpin, bukan pengikut, seperti itu. Ya, karena memang
di setiap masa, setiap orang punya masanya dan setiap masa punya orang. Terima kasih. Baik, terima kasih telah menjawab dari masing-masing paslon. Untuk sesi 1, 2, 3 sudah berakhir. Debat untuk hari ini sudah selesai. Beri tepuk tangan terlebih dahulu dong. Masih semangat ya semuanya. Iya, terima kasih. Terima kasih kepada paslon 1, paslon 2 sudah menjawab semua pertanyaannya dengan baik. Akan diserahkan kembali kepada MC untuk menutup acara pada siang pada hari ini. Terima kasih. Saya sebagai moderator bila ada salah kata dan perilaku saya yang kurang berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Putri Prakti yang sudah memoderatori pada acara debat pada hari ini. Semoga dengan adanya debat pada hari ini bisa meyakinkan warga mahasiswa Institut Siami untuk bisa memilih yang akan menjadi pemimpin HIMA periode 2022 dan 2023. Ya, aku juga mau mengingatkan untuk teman-teman semua untuk terus pantengin terus media sosial HIMA Institut Siami, yaitu ada di HIMA ISMI TB, dan juga nanti bakalan ada info-info mengenai pemilihan untuk calon ketua HIMA periode 2022 ini. Karena kita sudah melakukan semua rangkaian acara debat pada hari ini, marilah kita akhiri dengan baca hamdalah. Demikian acara debat pasangan calon ketua dan wakil ketua HIMA periode 2022-2023 pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada para hadirin yang sudah hadir pada siang hari ini. Sebelumnya saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada yang kurang-kurang, mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman semua dimohon untuk tidak keluar ruangan karena kita akan ada sesi dokumentasi terlebih dahulu. Pilih satu aja, jangan banyak-banyak. Pilih 021. Ya Allah, lu nggak ditinggal?